meskipun mungkin kalau secara kapabilitas gitu ya, kalau dibandingin bapak ibu dosen lainnya saya belum setara itu gitu ya, mungkin bahkan bacaan Qurannya mungkin lancar kalian, tapi insya Allah saya akan terus belajar gitu ya, kita juga akan terus belajar. Kemarin saya dimintain tolong untuk mengisi gitu ya, mungkin lebih tepatnya, mungkin saya rasa sih teman-teman juga sudah tahu gitu kan, apa yang harus dilakukan. Kemarin temanya apa, amalan yang harus dilakukan sebelum Ramadan ya gitu. Kan kebanyakan sudah di atas 17 tahun gitu ya, sudah balik gitu kan, sudah dewasa lah gitu. Jadi insya Allah sebenarnya selama kehidupan kalian dan saya, kita juga sudah melaksanakan amalan-amalan tersebut gitu. Oke. Insya Allah kan sebenarnya mungkin bisa dihitung berapa hari lagi gitu ya, sudah bulan Ramadan, sudah bulan puasa gitu kan. Kalau misalnya saya pribadi sih insya Allah selalu menunggu gitu ya datangnya bulan Ramadan gitu. Selain karena memang pada saat Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan gitu kan, itu juga saat yang tepat bagi saya untuk detox badan gitu ya, jaga makan gitu kan. Kalau kalian mungkin belum perlu gitu ya kalau saya pribadi sih sudah harus memikirkan sisi kesehatannya. Oke, jadi tentunya kita pengennya kan bisa gitu ya sampai di bulan Ramadan gitu, tiap tahun setiap kali Ramadannya lewat kita tuh berharapnya ya Allah semoga tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya beberapa amalan tentunya yaitu kita berdoa gitu ya dari sekarang, karena kan umur manusia nggak ada yang tahu gitu. Jadi semoga bisa ketemu lagi, semoga bisa puasa lagi gitu ya, dengan dengan hikmat gitu, dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya, dari hati, aku pengen ibadah gitu ya, secara maksimal tentunya di bulan Ramadan itu sendiri. Kalau di hadis pun sebenarnya juga sudah disebutkan kan, kalau kita menyongsong Ramadan itu dengan hati gembira, insya Allah kan sebenarnya diharamkan jasad kita itu masuk neraka gitu ya, sehingga kalau misalnya kita mau menyambut Ramadan ya harus dengan sukacita gitu ya, kita berharap, kita berdoa ya Allah semoga bisa ketemu dengan Ramadan lagi gitu. Itu dulu sih kalau menurut saya. Nah, yang kedua tentunya terutama mungkin buat yang putri gitu, karena kan kita ada halangan gitu. Jadi yang harus dilakukan dan itu wajib, itu adalah benar, jadi kita wajib mengganti puasa tahun sebelumnya, dan itu wajib ya hukumnya. Kalau misalnya tahun lalu belum penuh, berarti sejumlah yang belum penuh itu wajib digantikan. Pun misalnya buat yang putra juga, siapa tahu tahun lalu sempat sakit gitu kan, sakit bukan berhalangan gitu ya, sakit gitu kan. Mungkin tidak dimampukan untuk berpuasa gitu, mungkin safar jauh gitu kan, jadi kesulitan untuk menjalankan puasa, itu juga wajib diganti gitu nggih. Nah, dan karena itu wajib, monggo bagi mbak-mbak dan mungkin emas yang misalnya tahun lalu punya hutang segera diganti gitu ya. Itu juga sebenarnya sudah ada dalilnya ya, insya Allah di Al-Baqarah 184. Saya nggak perlu menyebutkan karena saya juga tidak hafal, tapi insya Allah kalau misalnya kalian pengen baca-baca plus tafsirnya ada di situ gitu ya. Itu kan sebenarnya berkesinambungan ya antara perintah untuk puasa, termasuk bahwa kalian juga harus mengganti puasanya kalau misalnya kalian sakit atau tidak dimampukan, dan itu wajib hukumnya gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Berdoa ya sama Allah supaya ketemu Ramadan, dan jangan lupa untuk mengganti yang bolong-bolong gitu. Apalagi ya insya Allah semua sudah balik ya, sudah semua ya gitu kan. Kemudian sebenarnya ini mungkin sudah teman-teman lakuin terus gitu ya. Jadi kalau di bulan Sya'ban, kalau misalnya memang sudah terbiasa berpuasa tuh insya Allah juga akan lebih baik gitu, meskipun
Ada yang menyebutkan juga bahwa jangan berpuasanya itu 1-2 hari sebelum Ramadan, kecuali kalau kalian terbiasa berpuasa. Misalnya kalian memang niatnya punya puasa Daud, secara otomatis kan regardless bulan apapun kalian tetap berpuasa gitu ya, berhenti sejenak nanti di bulan Ramadan, kemudian nanti dilanjutkan lagi gitu. Nah, tapi dengan maksudnya 1-2 hari tidak boleh sebelum Ramadan untuk berpuasa itu kalau niatnya untuk latihan, nggak boleh gitu, justru nggak boleh. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa nih gitu puasa sunnah gitu, itu monggo diperbanyak juga nggak masalah. Soalnya ada hadis yang menyebutkan bahkan Rasul itu di bulan Sya'ban tuh hampir berpuasa penuh, tapi itu karena beliau memang sudah terbiasa berpuasa gitu. Jadi kalau misalnya kalian biasa Senin Kemis, ya dilanjutkan Senin Kemisnya di Sya'ban gitu ya. Mau ditambah juga insya Allah tidak apa-apa, cuma memang ada yang menyatakan bahwa kalau niatnya latihan, intinya jangan 1-2 hari justru sebelum Ramadan itu sendiri gitu ya. Ini kayaknya 10 menit juga sudah selesai kan ya. Mungkin nanti sharing-sharing cerita-cerita aja kali ya, maksudnya kalau saya gimana gitu, kalau teman-teman gimana gitu kan. Ada juga sebenarnya yang menyebutkan bahwa apa ya, sebenarnya bukan menyebutkan, maksudnya kayak tadi sebenarnya kan teman-teman juga insya Allah kalau di lab ini rutin ya pengajian ya Mbak ya. Kemudian baca Quran juga insya Allah rutin kan ya. Nah, sebelum Ramadan juga di bulan Sya'ban juga sebaiknya kita tambah rutin kan lagi ngajinya gitu, baca Qurannya. Kalau ini tentunya bukan latihan gitu ya, insya Allah semua sudah lancar bacaan Qurannya. Kalau misalnya belum juga dengan semakin banyak membaca kan insya Allah juga jadi semakin lancar. Beberapa mungkin ini saya sendiri kurang tahu apakah ini sebenarnya lebih ke culture atau memang amalan gitu ya, terkait dengan ziarah kubur. Nah kalau saya baca-baca dan saya juga tanya sama ahlinya gitu, apakah sebenarnya wajib nggak sih ziarah kubur? Ada nggak yang biasanya sebelum Ramadan kalian ziarah kubur? Biasanya gitu ya. Orang Jawa kan? Masnya orang Jawa? Bukan, tapi ziarah kubur juga. Oke. Nah, ada yang menyatakan bahwa kita harus mendoakan yang sudah meninggal sebaik-baik. Padahal sebenarnya konteks itu sendiri, ziarah kubur itu maksudnya adalah supaya mengingatkan kita akan kematian, bukan mendoakannya itu sendiri gitu. Karena mendoakan tuh bisa kapan saja gitu kan. Kalian selesai sholat kalian doain semuanya, mungkin almarhumah gitu ya, keluarga yang sebelumnya gitu. Jadi kalau kalian misalnya memang bertujuan ziarah kubur ya selain mendoakan adalah untuk mengingat kematian itu sendiri gitu sebelum Ramadannya. Kalau saya kebetulan yang saya tuh jauh gitu ya, makanya jadi melakukan ziarah kubur kan jadi tidak memungkinkan. Mungkin teman-teman yang dari luar Jawa juga gitu ya besok ya, jadi nggak mungkin. Insya Allah nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa. Kita tetap mendoakan. Pun sebenarnya jangan berhenti mendoakan, jangan mendoakan hanya karena sebentar lagi Ramadan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Gitu. Masih ada, cuma masih ada pertanyaan gitu. Bentar. Ada? Ya Mas baju putih namanya siapa? Kenapa? Farhan? Belum hafal semuanya, tentu nggak hafal ya, paling Ratna karena saya ngajar, Rifki karena saya ngajar, siapa lagi yang pernah saya ajar? Nggak ada. Rifki doang. Oh, oke. Itu ya. Kalau dari saya sih sebenarnya itu beberapa amalan. Kalau orang Jawa, kita juga ada yang namanya padusan. Ada yang ngerti nggak padusan? Jadi biasanya, tapi itu culture sih kalau menurut saya. Jadi bukan amalan ya. Jadi bulan Ramadan itu kan insya Allah bulan yang suci gitu ya, penuh keberkahan. Kita inginnya
memulainya dengan hati yang bersih, badan yang bersih. Nah, kalau orang Jawa sukanya adalah mandi, patusan, mandi sebenarnya. Kalau zaman saya kecil, kami patusannya di kali atau di sungai, bukan di rumah, gitu. Tapi yaitu sebenarnya salah satu cara gimana ya, mungkin zaman dulu ada membangun kebahagiaan buat anak-anak. Oh, sebentar lagi Ramadan nih, buat puasa gitu ya, sehingga badan kita bersih, pikiran kita juga lebih bersih, lebih jernih gitu ya. Insya Allah siap untuk melaksanakan ibadah 1 bulan penuh gitu di bulan Ramadan gitu. Pun sebenarnya ada juga yang menyatakan perbanyak juga silaturahmi gitu ya. Coba bermaaf-maafan ya dengan mungkin kolega, temen gitu ya, teman kelas, asisten lab, orang tua mungkin ya, adik kakak gitu. Tujuannya sebenarnya tadi cleansing our heart, membersihkan hati dulu gitu ya, biar benar-benar 1 bulan di bulan Ramadan itu kita bisa sefokus-fokusnya gitu untuk beribadah. Saya tahu kalau teman-teman pasti bukan yang bisa fokus sekali karena banyak tugas gitu ya, tapi harapannya kan sebenarnya kan yaitu tadi, semoga 1 bulan di bulan Ramadan itu ibadah amalan kita tuh bisa diterima gitu ya, bisa maksimal. Katakanlah misalnya kalian tetap ada kelas kan, nggak libur kan gitu, kalian tetap semangat gitu ya, tetap sehat, jangan tidur gitu ya di kelasnya karena misalnya kemudian iya bu kan habis tarawih terus habis subuhan, ada loh yang kayak gitu, jangan gitu. Jadi kan karena tadi kita kan niatnya kan sebulan ke depan ibadah gitu, tapi kan beribadah itu tidak selalu kalian cuma di masjid baca Quran kemudian sholat gitu ya. Kalian belajar pun sebenarnya bagian dari ibadah kalian gitu kan, bagaimana kalian menuntut ilmu, benar ya? Itu kalian ketemu temen itu juga tadi ya, menjalin silaturahmi. Mungkin ini juga kali ya, ya saya tahu di usia kalian mungkin ada hubungan spesial dengan lawan jenis. Nah, yang kayak gitu juga coba dihindari. Saya nggak bilang dikurangi ya, nggak boleh soalnya ya Mbak dan Mas gitu, maksudnya betul gitu ya. Jadi kalau misalnya tambatan hatinya jauh itu alhamdulillah, tapi jangan terus kemudian habis taraweh terus video callan gitu kan, aduh gimana ya gitu. Jadi dijaga juga, dimulai dari sekarang gitu kan, untuk hal-hal seperti itu. Itu sih sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan, tapi insya Allah semua udah ngerti kok ya amalan-amalan tersebut ya kan, apalagi mengganti puasa pasti ya kan, itu wajib ya. Yang lain insya Allah sunnah gitu. Jadi kalau misalnya mau puasa, monggo puasa Sya'ban gitu ya, mau nambah bacaan itu misalnya dulu setelah sholat cuma 2 ayat ya tambahin lah 3-4 ayat gitu kan, itu juga sangat baik gitu. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab ya Mbak ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya panggil Pak Azam buat jawabin ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab ya Mbak ya, berdasarkan apa yang saya tahu gitu.
semoga benar. Nanti kalau misalnya kurang pas, mohon maaf gitu ya. Jadi sepengetahuan saya memang tergantung dari, saya nggak tahu itu mahzab atau aliran gitu ya, dengan jumlah rakaat tarawih gitu. Kalau misalnya zaman sekarang gitu kan ada yang berapa, 11 rakaat, ada yang 23 gitu ya rakaat, tergantung apakah masjid itu kadang-kadang condong ke Muhammadiyah atau condong ke NU gitu. Dua-duanya insya Allah syah ya Mbak ya. Jadi tarawih itu kan sebenarnya kan minimal 2 rakaat ditambah witir harus ganjil ya, berarti mau kalian ambil yang 11 rakaat atau 23 tergantung masjidnya, insya Allah dua-duanya ya. Tergantung tadi niat kita sebenarnya kan apa. Saya niat sholat tarawih, bener ya, itu pun sebenarnya cara sholat tarawih kan beda-beda, ada yang 2 rakaat 2 rakaat, ada yang 4 rakaat 4 rakaat gitu. Insya Allah dua-duanya ya. Kalau saya selalu cari yang rakaatnya sedikit, mohon maaf gitu ya, maksudnya karena saya ya mungkin karena saya dibesarkan di lingkungan Muslim Muhammadiyah gitu, jadi semua masjid yang saya datang itu selalu 11 rakaat gitu kan, selalu yang rakaatnya sedikit. Sesekali mungkin misalnya waktu saya tinggal di Taiwan, di Taipei itu 23 rakaat, itu yang kita ikutin. Apalagi kalau misalnya imamnya dari daerah Middle East, 23 rakaat itu ngabisin 1 Quran. Gitu. Benar. Jadi tiap hari khatam. Gitu. Jadi memang dan karena seperti itu ada masa-masa saya memutuskan untuk tarawih sendiri gitu ya. Karena memang tadi tidak semua orang punya tadi mungkin secara fisik tidak memungkinkan untuk lama-lama berdiri gitu kan. Bahkan ada cerita Rasul juga mencepatkan sholatnya, maksudnya beliau sengaja memilih surat yang tidak terlalu panjang kalau tahu ada jamaah yang mungkin tidak mampu gitu kan. Jadi insya Allah dua-duanya sah, monggo mana yang lebih nyaman gitu kan, karena ibadah itu kita harus nyaman kan. Jangan sampai karena terpaksa, aduh nih 23 capek, ngantuk, justru ambil aja yang misalnya kalian mampu 11 rakaat nggak masalah, 23 nggak masalah. Tapi ya tadi kalau deket kos kalian ada masjid ya ke masjid, jangan sholat sendiri, kecuali kayak saya ya, jangan kayak saya ya gitu kan, maksudnya karena menghindari gitu, jadi saya tarawih sendiri kayak gitu sih. Baik, menjawab nggak? Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi gini ya, kalau fidyah itu kan tujuannya berbeda, bukan insya Allah mbak semua masih belum menikah kan ya? Oke, maksudnya gitu. Maksudnya tadi kan pertanyaannya soalnya bayar utang, tapi kemudian diganti fidyah dan lain sebagainya gitu ya. Kalau keadaannya berhalangan, tentunya itu wajib untuk bayar. Pun misalnya katakanlah bagi orang yang tidak mampu waktu itu safar misalnya, atau hamil yang beresiko terhadap kesehatan ibunya, bukan anaknya loh ya, terhadap kesehatan ibunya, nifas setelah melahirkan, maka sebenarnya selain membayar fidyah, mereka tetap wajib mengganti. Meskipun ada perbedaan pendapat nih, untuk hal itu tuh sebenarnya masih ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa cukup dengan membayar fidyah saja itu sudah menggantikan. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa membayar fidyah saja tidak cukup, jadi tetap harus diganti itu. Nah kalau itu sejauh ini saya kebetulan kenanya pas nggak pernah kena seperti itu, jadi selalu bisa puasa. Jadi saya sendiri kurang tahu, tapi memang bisa mengganti puasanya itu sendiri. Tapi kalau misalnya kalian kalau masih sehat ya,
Jadi nggak bisa gitu aja digantiin dia. Amin. Nggak usah main aja nggak apa-apa. Suara saya cukup jelas kan? Jangan bosan ya dengan suara saya. Iya. Mungkin kalau kayak gitu apakah niatnya sudah terhitung pahala juga ya? Apa tetap tercatat sebagai dosa gitu ketika kita kayak udah niat nih misalnya karena tahu misalnya Ramadan 10 hari lagi misalnya terus qadarullah ketika kita sudah niatkan oke deh besok puasa. Nah, tapi ketika kita sudah niatkan itu niat itu tidak tersampaikan gitu. Insya Allah iya. Insya Allah kalau sudah niat ya Allah pun menghitung niat kita gitu ya insya Allah nggak masalah. Cuma ya tadi kalau kita punya waktu 9 bulan sebelumnya kita tidak masalah. Oke, kalau misalkan kan sekarang tuh ya saya mungkin lalu-lalu tuh kayak sering banget ketika sebelum masuk puasa tuh kayak minta maaf, kirim pesan maafin ya kayak gitu. Nah sebenarnya itu tuh seperti apa gitu Bu? Apakah itu hanya culture kita atau memang sebelumnya ada dalil yang sebaiknya kita meminta maaf sama orang-orang sekitar kita yang mungkin kita sengaja tidak sengaja pernah mengucap atau melakukan kesalahan sama mereka gitu. Nah itu seperti apa menurut yang Ibu tahu gitu. Kemudian yang kedua mungkin tips juga ya Bu ya, gimana mungkin atau Ibu juga sendiri punya pengalaman ketika kita merasa kayak sakit hati sama seseorang tapi kayak untuk terus diminta maaf misalkan ya dan masuk bulan Ramadan terus kita tuh kayak merasa kayak berat gitu maksudnya kasih pertanyaan gitu ibaratnya. Nah apakah dari Ibu ada mungkin ada cerita tersendiri yang mungkin bisa membuat saya pribadi atau teman-teman yang bisa oke deh saya ikhlaskan untuk memaafkan kamu gitu misalnya. Nah itu kira-kira gimana Bu? Masya Allah. Kita jawab dulu pertanyaan pertama ya. Enggak, kan kata kadang ada yang merasakan itu. Tadi saya sampai lupa pertanyaan pertama. Maaf-maafan ya. Iya. Kalau misalnya dalilnya sendiri kita harus memaafkan sebelum Ramadan itu nggak ada. Tapi dalil tentang saling memaafkan itu insya Allah ada gitu ya. Saya nggak hafal tapi insya Allah ada gitu. Jadi bahwasanya kalau misalnya kita saling berbuat salah, bukan saling berbuat, ada yang berbuat salah, kemudian mungkin tidak sengaja menyakiti orang, sengaja maupun nggak sengaja, memang sudah kewajibannya kita untuk minta maaf gitu. Pun yang diminta maafi untuk bisa memaafkan, untuk berbesar hati. Tapi apakah itu hanya di awal Ramadan dan di saat Ramadan? Tentu tidak, gitu kan ya sebenarnya. Jadi kalau dalil spesifik di Ramadan atau sebelum Ramadan itu nggak ada. Cuma mungkin ya kayak tadi, kayak seakan-akan oke kita start fresh ya, kita mulai lagi dari nol misalnya gitu kan, seakan-akan gitu kan, biar tadi pada saat kita mulai beribadah di bulan Ramadannya sendiri tuh lebih plong, lebih bersih gitu ya, apa namanya hati kita. Ya meskipun sebenarnya kan di bulan Ramadan karena setan-setan juga dibelenggu gitu ya, apa namanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup gitu. Kalau misalnya masih ada perasaan hasad, iri, dengki itu berarti kan dari kita sendiri. Nah mungkin kan sebenarnya niatan dari memaafkan sebelum Ramadannya itu untuk menghilangkan rasa-rasa seperti itu. Itu nih. Jadi kalau misalnya salah, ya jangan nunggu Ramadan untuk minta maaf gitu. Kalau misalnya orangnya sudah minta maaf, ya kita coba lapangkan hati. Nah terkait dengan pengalaman, mungkin waktu saya muda mungkin pernah ya, itu maksudnya perihal memaafkan, kemudian melapangkan hati, enggak baperan itu, insya Allah kemampuannya itu akan meningkat seiring dengan usia, gitu ya. Jadi kadang-kadang di umur kalian yang masih muda-muda, gitu kan, bapernya masih kencang banget. Itu kan ya apa namanya? Kenapa? Iya Bu. Kamu tuh dari tadi deh. Gitu. Apa namanya? Manusiawi. Gitu ya. Maksudnya
gimana dia udah minta maaf tapi kok saya tuh belum, itu manusiawi gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun saya selalu bilang kalau kadang-kadang ya I forgive you but I will not forget what you say, kan? Maksudnya tetap kalau sewaktu-waktu kalau lu ngipik ganggu gua, tak ingetin lagi lo gitu. Masih seperti itu pun di umur yang saya sekarang masih seperti itu. Jadi menurut saya itu manusiawi gitu ya. Cuma yang maha membolak-balikkan hati itu kan Allah. Jadi kalau misalnya kalian masih merasa kok aku iri ya sama orang tua aku, dengki atau aku nggak seneng gitu ya, ya berdoa sama Allah supaya intinya kayak apa ya, aku dikasih keikhlasan untuk memaafkan kayak gitu. Karena itu misalnya kita berusaha tuh kadang-kadang dia cuma jalannya sebel banget gitu kan, kadang-kadang kan maksudnya lihat dia nggak ngapain jadi sebel banget gitu. Cuma itu kan berarti kan sebenarnya kitanya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau zaman muda ya banyak ya yang kayak gitu ya, banyak sih. Cuma insya Allah kalau sekarang jadi kisah indah gitu ya, kayak dulu kita kok begitu ya kan, kadang-kadang gitu ya. Jadi insya Allah sebenarnya ya tadi itu coba minta sama Allah untuk bersihkan hati kita gitu. Pun misalnya ada orang yang kenapa selalu ganggu kita doakan gitu ya, tolong baikkan hatinya, lembutkan hatinya. Misalnya kita salah sama dia nggak mau maafin, tolong lembutkan hatinya supaya mau maafin kita. Kayak gitu sih kalau saya ya, meskipun itu saya sekarang ya, maksudnya kalau dulu sih saya ya nggak gitu-gitu amat. Itu ada pertanyaan lagi. Yes, yang mana? Tapi sebenarnya jadi dosa nggak sih Bu? Ditanya, maksudnya ketika kita susah nih maafin orang ini gitu kan, terus jadi dosa nggak kita kayaknya jalanin puasa kayak ada yang ganjil gitu ya, kayaknya ini teman deket ya. enggak, maksudnya tahu gitu kan. Karena kan gini, maksudnya puasa pada saat bulan puasa ibadah kita tuh kan bulan Allah ya Mbak ya. Maksudnya Ada di sini nggak Bu orangnya? Bu saya mau ternyata Bu. maksudnya gimana bilangnya ya, kalau misalnya keberadaan orang itu bikin hurt, dia bikin sebel, kita hindari. Maksudnya supaya perasaan itu nggak muncul dulu gitu. Apa namanya, kadang-kadang menghindari. Misalnya kayak contohnya ya, saya marah sama anak saya mendingan masuk ke kamar tutup pintu daripada saya marah beneran ke anak saya. Istilahnya kan kayak gitu ya maksudnya. Jadi kita juga nggak masalah pakai cara yang itu. Kayak aku daripada lihat dia sebel, mendingan nggak usah ketemu sama sekali gitu. Kalau saya ya. Oke, Mas. Ya, perkenalkan saya Aldi. Ya, mau bertanya terkait tadi yang puasa dan mengganti puasa Ramadan. Misalkan ada kejadian saya gitu ya, misalkan di satu bulan Ramadan di tahun sekian gitu, saya ada sakit gitu ya, 3 hari ataupun misalkan 5 hari gitu. Saya dulu juga pernah. Terus juga misalkan ada hal lain yang membuat saya tidak bisa puasa di saat hari itu. Nah, kemudian selesai puasa. Nah, itu kan harus mengganti ya Bu, yang sesuai dibahas. Tapi ada kejadian saat itu saya lupa, ini sebenarnya saya sudah bolong berapa kali. Nah, itu sebenarnya yang bagusnya itu ya seingatnya aja atau bagaimana tuh untuk menggantinya? Kalau kayak mungkin bedanya laki-laki sama perempuan gitu ya. Kalau kita kan dihitung ya, kalau mbak-mbak. Kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin kayak ya. Kalau saya sih, aduh nggak pernah kayak gitu ya soalnya. Mungkin kalau menurut saya sih diganti seingat kita, cuma karena kan sebenarnya puasa ganti itu niatnya beda ya dengan puasa sunnah lain. Cuma kalau misalnya nggak yakin, ada pendapat yang menyatakan harus dilebihkan. Misalnya 3/5 ya, udah ambil yang maksimal gitu. Jangan sengaja 3/5 ya, 3 aja lah biar sedikit. Kan tadi soalnya kan 3 hari apa 5 hari ya gitu. Ambil yang banyak gitu kan. 30. Kalau 30 itu sengaja. Nah, itu yang nggak boleh ya, sengaja membatalkan puasa wajib itu nggak boleh, dosa besar. Ya, kalau puasa sunnah, monggo. Misalnya kalian niat puasa Senin Kamis, ada undangan makan aja. Misalnya kayak tiba-tiba diajak terus disuruh makan,
puasa sunnah kan nggak masalah ya gitu. Kadang-kadang kalau tiba-tiba kita dijamu untuk menghargai nggak. Cuma kalau misalnya puasa wajib, jangan sampai kalian sengaja membatalkan, bukan dengan tanpa uzur syar'i gitu ya. Artinya tiba-tiba berhalangan. Kalau itu kan memang harus segera dibatalkan. Atau sakit gitu ya, tadi apa? Let's say dehidrasi harus dikasih infus gitu kan memang harus ini. Jadi kayak gitu sih Mas. Jadi diingat yang kalau 3 sama 5 ambil 5-nya gitu Yang ya. paling banyak berarti ya? Iya, 3 atau 4 ya ambil 4-nya gitu aja sih. Jangan sengaja ambilnya sedikit gitu kan. Membulatkan ke atas. Takutnya tuh ternyata kita miss gitu. Cuma kalau tadi benar-benar kelupaan itu kebangetan Mas. Kalau menurut saya. Iya kan? Ada pertanyaan lain deh? Izin bertanya Bu, bagaimana hukum seseorang yang berpuasa namun sahurnya dibangunin sama pacar, terus ngabuburit bareng pacar sama berbuka puasa bareng sama pacar? Apakah puasa orang tersebut masih sah-sah saja diterima atau malah justru sia-sia Bu? Terima kasih. Terimanya puasa Taruh. kita atau enggak itu nggak ada yang tahu selain Allah gitu ya. Masya Allah. Jadi apa namanya itu benar-benar kayak apa ya, kita nggak tahu, kita sendiri sebenarnya nggak tahu gitu puasa kita udah susah payah, lapar, haus gitu kan, lemes-lemes apa namanya udah niatan, tapi beneran deh kita nggak ada yang tahu sebenarnya puasa kita diterima atau enggak. Cuma sebenarnya pakem di Islam itu kan jelas, jadi toh apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, ya kan? Misalnya pujaan hatinya membangunkan karena cuma membangunkan kan Mas, bukan ke puasanya bangunin ya. Gak tahu kalau jam gitu. Dibanguninnya gimana dibanguninnya? Kan kamu yang mau ini. Sewajarnya aja lah Bu. Kenapa? Sewajarnya. Mungkin di Nah, telepon ini gitu. konteks sewajarnya, Wajar begitu. kan? Kalau menurut kamu, cewekmu datang ke kosanmu bangunin kamu itu aja, no, nggak boleh. Allah Akbar. Tapi kalau misalnya apa namanya, dia telepon, Mas, sahur? Mas. Kayak mau konsul. Jangan lupa sahur ya. Konsul. Itu Mas. nggak apa-apa. Tapi ya jangan terus habis itu kalian sahur sambil telepon-teleponan, ih makan apa, makan ini, jangan. Ya, tolong yang berhalwat-halwat itu yang insya Allah menuju ke yang negatif dihindari. Bu, ini ngabuburitnya gimana nih? Maunya sama pacar. Emang Masnya nggak punya teman laki-laki? Gak punya pacar. Maksudnya tadi ya kayak saya bilang, pakemnya aturannya di Islam itu insya Allah sudah jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau apa namanya pacaran itu dibilangnya kan mendekati zina, benar ya? Betul. Jadi Betul. benar kan? Jadi nggak ada yang nyuruh kalian buat pacaran kan? Pun kalau misalnya males apa namanya biar ini nih apa biar kerasa cepet nih apa bukannya terus ngabuburit aja teman laki-laki, Mas Fahrezi ada, Rizky ada, Dimas di belakang ada kan, bisa aja yang lain kan, nggak harus si Mbak kan, Betul. biar si Mbaknya sama temennya juga. Kalau misalnya memang kayak gitu cari masjid nggak apa-apa ya kan, tuh. Kalau bisa sekalian misalnya pengen bareng-barengan, ya sudah ke KUA. Biar banguninnya tuh istrinya dapat pahala gitu. Ya kan? Mas, sahur yuk. Enak kan? Kalau gitu. Terus ngabuburit bareng udah halal. Ya kan? Mau dapat pahala. Bener ya. Gitu ya Mas, ngerti ya? Ya, Bu. Tahu ya batasannya mana ya? Wajarnya yang mana tahu kan? Gitu ya, kurang lebih ya. Masya Allah. Masih Bu. Oke, Mbak. Bukan pertanyaan yang sama, Mbak nyambung. Jadi sebenarnya menyambung pertanyaan tadi,
Jadi apa namanya, misal kita punya benang puasa, tapi di satu sisi kita datang ke rumah orang. Nah kita sebelumnya kalau lagi puasa ganti kan sebenarnya kalau sunnah oke, kalau sunnah gitu. Nah posisinya udah jam 2 siang gitu kan. Kalau melebihi zuhur mungkin kayak harusnya dilanjutin gitu kan. Nah terus dari pihak rumah yang memberi makan tuh kayak emang bener-bener maksa untuk dimakan, soalnya tuh kayak pemberiannya tuh dibeli gitu loh, maksudnya nggak dimasak tapi hasil beli gitu. Terus sampai akhirnya kayak tapi lagi puasa ganti gitu, cuman dari pihak rumahnya juga kayak maksa gitu. Kira-kira yang baik tuh gimana? Oke, gini ya, ada perbedaan niatan. Pada saat kita puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau misalnya puasa-puasa lain yang sifatnya sunnah, maka kalau misalnya tuan rumah memaksa kita seperti itu justru kita harus menyenangkan gitu. Artinya dibatalkan nggak apa-apa, kemudian kita makan jamuannya nggak apa-apa. Nah tadi niatnya dari apa Pak? Mengganti itu hukumnya Pak? Berarti boleh nggak dibatalin gitu aja? Nah kalau misalnya orangnya memaksa karena sudah dibeli, kalau saya sih personalnya akan bilang tolong bungkusin, nanti tak makan buat. Gitu. Kalau dia nggak berkenan, ya mohon maaf, maksudnya karena saya puasanya puasa pengganti, bukan puasa sunnah. Itu sih Mbak maksudnya. Yang undang non muslim atau muslim? Muslim. Nah, berarti harusnya mereka juga itu kewajiban mengganti. Kecuali memang kalau puasa sunnah tadi nggak apa-apa ya Mbak ya. Kalau sunnah nggak apa-apa. Insya Allah kalau misalnya memang tiba-tiba ada kita udah niatan puasa, tiba-tiba ada undangan yuk makan gitu, atau tiba-tiba dijamu kita nggak enak, nggak apa-apa gitu. Itu sih ya, jelas ya, nggak boleh membatalkan yang wajib-wajib. Oke, ada lagi? Oke. Nah, mau tanya buat, kan kita biasanya kalau aku sendiri itu kalau misal sahur terus sama ibu tuh sebelum imsak disuruh sikat gigi gitu. Nah, itu. Nah, tapi ada beberapa juga yang aku dengar tuh sikat gigi tuh boleh tapi makruh. Nah, itu kayak seperti kita anak kos tuh terkadang buat sikat gigi sebelum imsak tuh kadang malas atau apa. Nah, itu lebih baik pas mandi atau apa. Nah, itu hukumnya kayak gimana Bu sebenarnya? Listerin. Oke, jadi kalau saya tim yang nggak apa-apa sikat gigi ya, insya Allah, karena kan sebenarnya makruh, cuma kan karena kan tak dikhawatirkan mungkin ada yang tertelan atau kita merasakan mungkin manis pedas gimana gitu kan dari pasta giginya. Cuma menjaga kebersihan itu kan juga sebagian dari iman ya. Maksudnya saya nggak mungkin dong kelupaan sikat gigi terus saya ngajar di depan kelas ngomong sama mahasiswa, malu kan kita gitu. Jadi misalnya tadi kelewatan nih gitu apa namanya sebelum imsak, nggak apa-apa sikat gigi di saat mandi. Kalau saya ya personally ya, jadi bukan yang kemudian karena bukan haram berarti kan boleh, cuma makruh gitu aja ya. Jelas ya. Mungkin selain bel imsak kita tambahi bel sikat gigi gitu ya di alarmnya handphone, itu juga bisa. Jadi ya, kamu bukannya ngelaju dari Gunung Kidul? Enggak Bu. Oh. Aku tipes saya. Saya pikir ngelaju. Ada lagi? Jadi kepikiran tadi yang jatuh itu. Oh ini ya? Iya Bu, iya. Katanya sih gitu. Pacar Bu. Kan saya nggak pacaran, Masya Allah. Dekat dengan lelaki. tapi teman-teman saya itu ya pacaran semua Bu. Terus saya pernah dengar tuh Bu, kalau misalkan kita tahu temennya pacaran tapi nggak diingatkan gitu kan, kita juga dosa. Jadi kepikiran tuh Bu, tiap ada orang pacaran, apalagi orang-orang minta coblasi. Di mall tegur-tegur. Jadi hukumnya tuh gimana ya Bu? Maksudnya kita dosa kah atau memang kita harus mengingatkan atau gimana gitu? Sebenarnya kan sampaikanlah meskipun
meskipun hanya satu ayat gitu ya, artinya kalau misalnya kita tahu mana yang benar mana yang salah, kalau bisa disampaikan dengan selembut-lembutnya, sebaik-baiknya supaya mereka tidak sakit hati mungkin gitu, sebaiknya memang diingatkan gitu kan. Tentunya kan nggak semua orang membuka hati gitu ya, takutnya takutnya Lala mungkin kan menyakiti gitu ya kalau ngingetin terus-terusan. Cuma kalau bisa diingetin ya diingetin, misalnya Lala ngerasa bahwa itu sudah melewati batas tadi ya, yang batas wajar yang setiap orang beda-beda, tetap ya harus kayak yang nggak usah lah, udah sama aku aja misalnya gitu, jalannya sama aku aja. Atau kalau misalnya ya gitu ya, di sini kan ada CCTV ya, masih ada. Nah, misalnya dirimu sebagai aslep di sini, kemudian lihat ada tiba-tiba berdua-duaan, masa usir aja, jangan di sini gitu. Itu kan karena kan kita nggak pengen kan tempat ini jadi tempat maksiat, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengingatkan, tolong diingatkan juga gitu, apa namanya, karena kan mungkin orang tua mereka jauh dari orang tua, nggak ada yang ngingetin juga gitu sih maksudnya. Kalau saya personalnya gitu ya, meskipun mungkin nggak semua yang kita ingatkan kemudian appreciate bahwa kita mengingatkan mereka gitu, nggih Mas, nggih diingatkan apa namanya si mbaknya nggak usah ke kosan aku dulu gitu kan. Kalau mau bangunin lewat handphone aja gitu. Ntar aja kalau udah buka gitu ya. Biasa. Ini terawih, jemput terawih. Aduh, jahat kan orang-orang. Biasa. Harus dijemput. Oh ya salah ya biar. Itu ya maksudnya ya, karena sekali lagi saya bilang di Islam itu pakemnya udah jelas mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Meskipun saya tahu mungkin di umur kalian itu sedang membara gitu kan ya. Apa tuh yang membara? Cuma kalau misalnya, ya nggak tahu sih, ada orang yang ngomong nggak apa-apa sih, yang penting kan saling memotivasi menjadi lebih baik gitu kan. Artinya kan sebenarnya kan yang dosa-dosa juga dihindari kan. Kalau kalian menjadi lebih baik tapi melakukan hal yang mendekati maksiat, itu apakah menjadi lebih baik? Enggak dong. Ini malah kemana-mana pembahasannya, tapi ya it's okay ya. Itu ada lagi, Mas? Ya? Oke Mas, ada pertanyaan ya? Nggak ada Ibu. Oke. Saya dari belakang. Boleh. Itu mungkin ya. Oke, jadi sebenarnya kita tuh beruntung gitu ya. Beruntungnya tuh dalam artian apa ya? Kita lahir, kita besar di Indonesia. 87,7% itu Muslim. Jadi sebenarnya secara apa ya, dari culture, environment, lingkungan, kita sudah dibentuk gitu ya, udah dididik dengan ada norma, baik norma sosial pun agama juga. Dari kalian lahir jebrot gitu kan udah Islam gitu ya, insya Allah. Jadi belajar puasa itu nggak susah gitu kan, melaksanakan amalan-amalan itu nggak sulit. Mau taraweh tinggal pilih masjid yang 11 rakaat atau 23 rakaat tadi. Mau yang jauh atau yang deket tuh kan enak sekali. Maksudnya nikmat sekali loh kita itu tinggal di mayoritas muslim, banyak masjidnya, makanan halal di mana-mana. Karena apa ya, pada saat saya di luar negeri itu kerasa gitu. Nggak ada tuh adzan gitu. Kita mau taraweh aja harus jauh. Kalau dulu saya di Taipei kebetulan deket gitu ya, naik sepeda bisa. Waktu saya di Tokyo kalau saya mau tarawih itu saya harus naik kereta ganti 2 kali pakai bis, capek gitu kan. Maksudnya untuk mau ibadah aja susah banget gitu. Di tengah-tengah kelas atau lab meeting saya pamit 5 menit buru-buru sholat, itu kan gak nyaman ya maksudnya. Jadi harus kita syukuri bahwa kita tuh di lingkungan yang menjamin dan menjaga keimanan keislaman kita gitu sih. Jadi tadi ya yang menurut Masnya sewajarnya mungkin nanti dicek lagi kalau secara norma Islam itu seperti apa gitu. Jadi insya Allah kan apa namanya hal-hal yang kelihatannya sepele ini
itu tuh bisa kita syukuri gitu. Bisa kita nikmat ibadah yang ada di Indonesia tuh harus kita syukuri. Itu sih kalau dari saya. Itu ya, mungkin kalau dari saya udah cukup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa. Oke, alhamdulillah pemaparan dari tausiah Ibu Mei sudah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Mei ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Mei yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengadakan tausiah di Islamic Project hari ini. Kita juga berterima kasih kepada seluruh asisten yang telah hadir pada kegiatan mengaji dan juga tausiah Ibu Mei yang telah disampaikan tadi. Mungkin sekian acara hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.